Shalom sahabat GPIB yang terkasih, jumpa kembali dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Ruth Yuliana Maradia Panese yang saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Efrata Surabaya. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Allah yang maha baik dan penuh kasih. Terima kasih atas pimpinan dan perlindungan Tuhan dalam aktivitas yang telah kami lakukan di hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan mewujud nyatakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama Kejadian pasal 1 ayat 29 hingga 30 yang menyatakan demikian. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pasti kita sepakat jika saya mengatakan bahwa Allah tidak hanya menciptakan bumi ini dengan sempurna, tetapi Allah juga menjamin dan menjaga kelangsungan hidup makhluk ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta lengkap dengan segala yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya demi kelangsungan hidup semua makhluk ciptaannya. Sebagaimana tertulis dalam teks bacaan saat ini, yang menunjukkan bahwa Allah begitu mengerti dan peduli terhadap kelangsungan hidup makhluk ciptaannya. Selain Allah menyiapkan segala yang dibutuhkan makhluk ciptaannya, Allah juga mengatur hubungan antar makhluk ciptaan Tuhan. Allah memberikan tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji untuk makanan bagi manusia. Dan Allah juga memberikan tumbuh-tumbuhan hijau untuk makanan bagi hewan-hewan di bumi. Allah tidak hanya menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan makhluk ciptaannya, tetapi Allah juga mengatur hubungan antara makhluk ciptaannya dengan pembagian makanan. Namun sayangnya, apa yang sudah diberikan dan diatur oleh Allah dalam kehidupan makhluk ciptaannya menjadi rusak akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga hubungan yang tadinya teratur dan harmonis menjadi kacau balau atau rusak. Di sini kita dapat memahami betapa besar pengaruh dosa yang merusak kehidupan dan hubungan antar ciptaan Allah. Pemeliharaan dan kepedulian Allah bagi makhluk ciptaannya ternyata masih sering direspon oleh manusia dengan meragukan kasih Allah dalam hidupnya. Padahal jika kita mau jujur dalam menjalani hidup ini, Allah tidak sedetik pun meninggalkan manusia dalam hidupnya. Justru sebaliknya, yang sering terjadi manusialah yang meninggalkan kasih Allah dan memberontak terhadap ketetapan Allah, sehingga manusia kehilangan kasih dan kepedulian Allah. Manusia yang dari semula diciptakan oleh Allah dengan segala kemuliaan, diberikan mandat atau tugas untuk menguasai bumi, tetapi juga harus mengusahakan atau menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Lalu yang terjadi, manusia hanya melakukan tugas menguasai bumi dengan mengeksploitasi bumi tanpa mau menjaga dan melestarikan bumi ciptaan Tuhan.
sehingga kesulitan dan penderitaan pun tidak dapat dihindari oleh manusia itu sendiri. Inilah cara yang sering kali dilakukan manusia dalam meresponi kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Cara-cara seperti ini berdampak dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan sesama ciptaan Allah. Sebagai pencipta dan pemelihara, relasi hubungan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta kadang-kadang dirusak karena ingin menguasai apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan manusia. Manusia yang menggantungkan hidupnya secara penuh kepada alam semesta, lambat laun akan merasakan kesulitan dan penderitaan karena alam tempat ia hidup akan rusak. Lalu, bagaimana manusia harus meneruskan kehidupannya? Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita perbarui pola pikir dan tindakan kita terhadap kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Dengan selalu mensyukuri semua yang telah diberikan oleh Allah, dengan menjaga dan merawat dengan kesungguhan hati, termasuk anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus secara sempurna, dengan setia dan tekun hidup di dalam bimbingan Allah. Juga pola pikir dan tindakan kita terhadap alam ciptaan Tuhan. Kita tidak hanya menguras alam untuk kepentingan hidup sesaat saja, tetapi mari kita pikirkan dan perjuangkan kelestarian alam semesta untuk kehidupan selanjutnya bagi generasi muda. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh manusia dalam meresponi kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidup ini, sehingga kemuliaan Allah akan terus terpancar dari segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Karena di malam hari ini kami boleh disapa dan diberkati dengan kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami semua bahwa Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dan mempedulikan kehidupan kami. Allah yang mengerti akan setiap kebutuhan hidup kami sebagai manusia. Oleh karena itu Bapa, kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang penuh perhatian dalam hidup kami sebagai manusia. Kami juga mengaku di hadapan tahta kekudusan-Mu ya Allah, seringkali kami kurang meresponi kebaikan Allah dan kasih Allah dalam hidup ini. Kami seringkali hidup tidak setia, bahkan memberontak terhadap setiap ketetapan Allah. Ketika Allah memberikan tanggung jawab bagi kami untuk menjaga dan mengusahakan kelangsungan hidup alam semesta ini, seringkali kami tidak mengerjakannya secara baik dan bertanggung jawab. Kami hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap alam yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami disadarkan bahwa ketika kami tidak bertanggung jawab menjaga kelangsungan alam semesta ini, maka itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kami sebagai manusia. Karena alam sebagai tempat kami melanjutkan kehidupan ini akan menjadi rusak. Lalu kami tidak tahu bagaimana kami akan melanjutkan kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, ingatkan kami setiap saat, agar supaya kami dengan hikmat dan kebijaksanaan boleh bertanggung jawab
menjaga kelangsungan hidup alam semesta ini. Kami boleh memperhatikan tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah, untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menjalani hari kehidupan kami, khususnya di hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan biarlah kasih pemeliharaan Tuhan boleh tetap menjadi bagian hidup kami. Kami menyerahkan segala sesuatu yang telah kami kerjakan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, setiap harapan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang Maha Baik. Karena kami percaya, kami yakini Tuhan kami sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami membawa pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, pendidikan kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menolong, menguatkan dan memampukan kami dalam memperjuangkan segala sesuatu untuk masa depan kehidupan kami. Kami juga membawa akan kehidupan orang-orang yang kami kasihi, istri, suami, anak, orang tua, saudara-saudara kami, baik yang dekat dengan kami maupun yang terpisah jauh dengan kami. Mari Tuhan jaga, lindungi, berkati. Berikan selalu kekuatan, kesehatan. Jaga relasi di antara kami. Sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk program Departemen Pelkes melalui acara morning dan night call. Tuhan berkati agar supaya program acara ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkannya, sehingga iman kami semakin ditumbuhkan, keyakinan kami semakin dikuatkan, sehingga apapun yang kami jumpai, apapun yang kami hadapi, kami percaya kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan akan kehidupan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Biarlah pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam hidup mereka. Di tengah-tengah upaya usaha pengobatan yang mereka lakukan, Tuhan ada di dalam. Tuhan campur tangan. Sehingga mereka boleh ditolong oleh kuasa Tuhan. Mereka boleh dikuatkan dan dipulihkan hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati gerejamu ini, agar supaya gerejamu ini tetap menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami pertaruhkan masa depan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi kehidupan bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan berkati, sehingga mereka boleh memerintah dalam takut akan Tuhan. Sehingga kedamaian dan keadilanlah yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami serahkan jam istirahat kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati, agar supaya kami boleh beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan boleh membangunkan kami pada esok hari dengan kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami boleh menyambut hari baru pemberian Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini harapan kami, ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Semuanya ini kami bawa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli dan mengasihi kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah acara Night Call saat ini.
Tetap ikuti program acara Morning Call dan Night Call dari Departemen Pelkes GPIB, sehingga keyakinan kita akan semakin dikuatkan dan iman kita akan semakin bertumbuh dengan subur demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beristirahat, kasih dan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.